A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, pengurus Masjid Babus Salam, Bapak Ketua, Wakil, Sekretaris Bendahara, para senior, para penasehat, para senior, tokoh agama, pemuka masyarakat, semua kita yang hadir berkumpul malam ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, berkah, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali kita membahas kitab Maraqil Ubudiyah atau Muraqil Ubudiyah. Kita lanjutkan ke halaman yang ke-22. Beberapa bab saya potong kemarin. Ini kita lanjutkan tentang adabul khuruji minal masjid. Adab keluar dari rumah menuju masjid. Kemarin kita belah sana ya. Nah, sekarang udah sebelah sini ya. Tahun besok entah belah mana. Ada majelis ilmu di Panam tuh, dulu ramai majelisnya, sekarang sunyi. Jadi hanya bahagian kecil saja, mereng. Jadi masjid itu besar, bangkunya mereng, jamaahnya di sini saja. Sekarang saya tak ngisi lagi di situ kan. Entah apa kabar majelis ilmu itu. Mudah-mudahan masih ada lagi. Dan ini bagus nih. Tidak baik masjid itu besar, jamaahnya sana satu kan, ibu-ibunya ujung sana satu kan, tak ada. Karena mungkin lebih banyak live streaming di rumah kan, ini kan streamingnya di rumah masing-masing kan. Jadi orang di rumah aja, cukup ustadz yang datang. Fa iza farauta min taharatika fasalli fi baitika rak'atail fajr in kana al fajru qad tala'a. Apabila engkau telah selesai bersuci, jadi diperintahkan berwudu itu di rumah. Jadi dari rumah kita kemari sudah dalam kondisi bersuci. Man tawaddo'a fi baitihi, kata Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudunya bagus. Saya mendapati beberapa anak-anak itu yang wudunya suka hati. Enggak di sini, di sebagian ada kesedihan tersendiri kan. Mau kita ajari, kita di situ cuma numpang apa? Itu gunanya MDA, masukkan MDA. Gunanya di sini ada MDA? Tidak ada ya. Anak-anak banyak MDA tak ada. Haji TPQ ya. Semua Al-Quran atau ada kajian fikihnya? Masih Al-Quran ya? Hafalan ya? Praktek ya? Praktek bagus tuh. Dia memang anak-anak lah kalau tidak dapat. Anak saya paling tua yang hari ini wisuda juz 28. Dia udah hafal 4 juz, alhamdulillah. Wisudanya baru 3, yang ketiga hari ini. Di rumah bagus, awal-awalnya bagus. Justru dia dapat wudu yang tidak baik itu di sekolah. Dapatnya gitu. Karena mungkin di sekolah tuh harus wudu semua cepat-cepat. Jadi orang banyak cuci gini-gini, cuci tangan ini aja kan. Padahal di rumah diajari bagus. Jadi kadang enggak dapat, enggak semua
yang dapat dari sekolah itu baik-baik, ada yang baik, ada yang buruk. Itu guna kita orang tua memantau baik tidak yang dapat di sekolah. Diingatkan terus. Datang dia ke masjid, fahuwa zairullah. Dia sudah dalam kondisi bersuci nih. Dia adalah tamu Allah. Kita ini tamu Allah. Jadi kita diistimewakan di sini. Wa haqqun 'alal mazuri ayyukrima zairah. Berhak bagi yang memiliki rumah, yang rumah itu menjadi tempat bertamu, memuliakan tamunya. Kita hadir di sini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai engkau dari bersuci, fasalli fi baitika rakaat subuh. Salatlah di rumahmu 2 rakaat sebelum subuh. Jadi afdhalus shalah fil bait, kata Nabi. Salat paling baik itu di rumah. Illal maktubah, kecuali yang fardu. Yang fardu sebaiknya di masjid bagi laki-laki. Bagi wanita Ustadz yang fardu sebaiknya di rumah. Ya. Pulanglah Bu. Kata Nabi, la tamna'u nisa'akum ilal masjid. Kalau istri kalian mau sholat ke masjid, jangan larang, kata Nabi. Ya enggak apa-apa, silahkan. Ayo sholat ke masjid. Gandeng suami. Kalau malas suami ke masjid, motivasi, ayo ke masjid. Suami sendiri, jangan suami tetangga. Ya nanti salah gandeng kan. Rumah dekat kan. Yuk bang ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna, kata Nabi. Rumah mereka lebih baik untuk mereka, untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa berjamaah, tapi berjamaah ya. Kalau bisa berjamaah di rumah, berjamaahlah di rumah. Ibu dengan anak perempuan, menantu perempuan, cucu perempuan, mertua perempuan, ibu perempuan. Ibu pasti perempuan. Pokoknya yang serba perempuan bisa berjamaah di rumah, ayo berjamaah di rumah. Tapi kalau tak ada berjamaah di rumah, tak pernah kami buat berjamaah di rumah nih. Kalau cuman perempuan tinggal, ayo ke masjid. Pas pergi ke masjid, maka tak ada orang yang boleh melarang ke masjid. Ada komunitas yang memang tidak membolehkan istrinya ikut pengajian. Istri diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri. Suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, termasuk nafkah batin itu ilmu pengetahuan. Seharusnya dia yang ngajar istrinya, tak bisa diantarnya ke majelis taklim yang di sana ada belajar ilmu. Tak bisa, mungkin dia sibuk, biarlah istri pergi dengan ibu-ibu majelis yang lain, tidak apa-apa. Itu perintahnya tuh. Di sini di kitab nih, kalau kebetulan waktu subuh, sholatlah di rumahmu 2 rakaat sebelum subuh jika ada fajar sudah terbit. Jadi ada sholat namanya qobliyah subuh, ada namanya sholatul fajar ya. Qobliyah subuh itu sama dengan sunnah fajar. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi ada pendapat yang mengatakan ada juga sholat sunnah fajar, cuman namanya berbeda. Ulama-ulama mazhab Syafi'i cenderung mengatakan bahwa dia adalah qobliyah subuh. Waqra fihima. Jadi qobliyah subuh. Ya, siapa yang bisa melakukan ini? Yang rumahnya dekat. Yang rumahnya dekat. Rumah dekatnya lah nih, seputar masjid nih. Yang kedua, buatkan alarm nih agak lama ba'di qobliyahnya. Qobliyahnya tuh buat 15 menit.
ada masjid 20 menit di Panam tuh Masjid Muhajirin, masuk Jalan Taman Karya, sebelah kiri ada Masjid Nurul Sodri, lewatkan lagi agak 500 meter ada Masjid Muhajirin Jalan Paku, itu 20 menit. Jadi selesai azan masih ada 17 menit lagi untuk jamaah yang bisa qobliyah subuh, mengejar agar ya jamaah yang lambat-lambat sedikit itu tetap bisa qobliyah subuh. Paling baik di mana qobliyah subuh nih? Di rumah, kalau rumahnya dekat. Saya mau kajian subuh di sini, qobliyah subuh saya di rumah. Saya tinggal di Cipta Karya Panam, Pak. Qobliyah subuh saya di sana. Tidak mungkin. Yang memungkinkan itu yang terdekat, jarak 100 meter dari masjid kita nih qobliyah subuhnya. Tapi jangan dijadikan alasan qobliyah subuh itu akhirnya membuat kita terlambat mengikut imam takbir, karena diperintahkan imam takbir kita di situ. 40 rakaat jagalah imam takbir kita ada. Kalau tak di sudut sebelah kanan, sudut sebelah kiri. Kalau tidak saf terdepan, saf belakang. Yang penting kita ada. Itu dilepaskan dari dua. Yang pertama nifak munafik, yang kedua aitqun minan nar, kata Nabi, dimerdekakan dari api neraka. Maka ada di Madinah bagi jamaah haji itu arba'in, salat 40 waktu itu, menjaga mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan tinggal takbir imam masjid, jangan panjang-panjang. Maka surah yang kita baca pendek saja. Waqra fihi ma suratal kafirun wal ikhlas. Bacalah qobliyah subuh itu rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad, atau waqra alam nashrah laka, atau baca rakaat pertama alam nashrah, atau yang wa alam taro kaifa dan alam taro kai. Faman qara'a fi raqatil fajri alam nashrah laka wa alam taro kaifa qasurat anhu yadu kulli aduwin walam yaj'al lahu alaihi sabilan. Jadi kalau ndak mau baca qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas, baca alam nashrah. Rakaat pertama alam tarokai, rakaat kedua itu namanya alamaini, dua alam. Kan biasa imam tuh rakaat pertama sholatnya dibaca alam nashrah, namanya alamain, dua alam nashrah dan alam tarokai. Dan alam nashrah ini kalau rajin baca 10 kali sesudah sholat. Kalau rajin setiap habis sholat baca, nggak ada larangan. Baca Quran kok dilarang gitu ya. Baca habis, dia dibaca 50 kali satu hari satu malam, 50 kali. Maka dibagi aja sholat 5 waktu. Saya membagi sholat 5 waktu itu. Setiap sholat kalau tidak ada kesibukan saya baca. Kadang di jalan, kadang di mana. Saking sukanya saya surah alam nashrah ini, ulama membuat doa tentang surah al-insyirah ini panjang. Saya hafal doanya panjang, ada 2 halaman saya hafal. Karena suka. Jadi kalau ditanya, Ustaz suka baca surah apa, jadi jadikan zikir al-insyirah inilah alam nasrah. Baik. Kemudian izastadda bikal balwa fafakkir bi alam nasrah. Kalau kalian dalam ujian cepat ingat alam nasrah, baca dia. Fa'usrun baina yusraini, satu kesulitan kalian akan mendapati beberapa kemudahan. Jadi kalau agak-agak sulit sempit rezeki, coba biasakan baca surah al-insyirah 50 kali. Tapi kalau mau lebih keren lagi, coba baca alam nasrah itu sebanyak jumlah hurufnya. Tapi didahului sholat hajat dulu, baca malam ya. Perlu dicoba, zikir itu perlu. Baca sholat hajat,
kapan aja, pagi boleh, siang boleh, malam lebih bagus, Jumat lebih keren. Habis itu baca Alam Nasrah itu sebanyak jumlah huruf. Saya lupa, saya buka tafsir Sawi dulu. Itu diperintahkan di tafsir Sawi itu. Bukan ngarangan saya, itu pendapat ulama. Para ulama mengamalkan itu. Mujarrabun Soheh itu baik sekali. Kalau sulit kali rezekinya, belum dapat pekerjaan apa segala macam, baca dia sebanyak hurufnya, habis itu berdoa, minta kepada Allah. Nanti kalau ibu tanya berapa hurufnya, bisa saya WA-kan nanti, karena sekarang takut saya salah sebut. Tidak sampai 200, 100 sekian gitu, hampir 150-an hurufnya. Bagus. Tapi kalau itu terlalu panjang, berat, maka baca aja dia habis sholat 10 kali. Bagus. Kata di kitab nih, siapa yang terbiasa menjadikan surah Alam Nasrah dan Alam Tarokai di 2 rakaat sebelum subuhnya, maka Allah pendekkan tangan-tangan musuhnya. Jadi kalau ada orang dengki dengan dia, tidak bisa gitu. Ada tidak orang dengki dalam hidup? Ada. Di sini ada nggak? Sini enggak. Insya Allah tidak ada. Ada orang dengki. Kalau sekedar iri itu biasa. Kalau udah dengki ini berupaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang dari orang lain. Maka dia ada orang kalau entah tetangganya, kawannya dapat musibah, kelihatan wajahnya bersedih tapi senang dia. Susah melihat orang senang melihat orang susah itu tadi ya. Itu dengki. Jadi orang-orang ini bagus dibaca bagi dia yang berstatus entah punya jabatan. Banyak, semakin tinggi jabatan kan semakin banyak orang yang tak suka, atau dia bekerja di sebuah perusahaan agar kawan-kawan mitra, kawan-kawan kerja yang berniat buruk menjatuhkannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah al-insyirah nih, surah Alam Nasrah. Walam yaj'al lahu sabilan, Allah tidak sabilun, Allah tak kasih jalan dia untuk dijatuhkan lewat apapun. Berkah dari ayat ini bagus nih, al-insyirah. Saya termasuk yang saya gantikan di surah qobliyah subuh saya ini. Kalau ndak al-ikhlas, qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas, maka saya akan baca surah ini. Kalau waktunya panjang saya baca Alam Nasrah. Kadang saya gabung Alam Nasrah rakaat Alam Nasrah, habis itu qul ya ayyuhal kafirun, Alam Tarokai, baru saya baca qul huwallahu ahad. Begitu yang diajarkan guru kami dulu ketika mengajarkan isi kitab. Kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta summa tawajjaha ilal masjid. Jadi Nabi rumah Nabi di Madinah itu kan yang sekarang menjadi kuburan Nabi Muhammad SAW. Masuk ke Raudhah, inilah kira-kira batas dinding ini adalah mimbar, ke tepi sana tuh adalah kuburan Nabi. Raudhah itu kan ini tuh. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sampai, kira-kira seluas inilah. Tiang-tiang di sini ada mihrab bukan yang aslinya. Dulu ada pohon korma di situ tuh, yang tak mau pernah menangis pohon korma tuh. Kemudian yang dibuat oleh Sayyidina Umar ada mihrab di depan lagi. Tapi ini mihrab Nabi dulu. Inilah area Raudhah tuh. Jadi masjid itu dulu 15 kali 22. Itulah aslinya Masjid Nabawi itu 15 kali 22. Luasnya ada nih. Ada Pak? 16 kali 16. Jadi dibagi itu, sebagian dapat perempuan, Raudhah itu sebagian laki-laki kan. Batas dinding itu itulah kuburan Nabi. Dulu ini masjid,
sebelah sananya rumah Nabi. Berarti Nabi dengan masjid itu rumahnya dempet. Jadi Nabi memang sholat pun di rumah, Nabi sholatnya di samping masjid. Maka dekat. Kita ba'diyah, kita qobliyah maghrib di masjid. Kenapa? Kalau qobliyah maghrib di rumah terlambat. Ba'diyah maghrib kenapa di masjid juga, tidak di rumah. Sampai di rumah tak ba'diyah lagi, itu masalahnya, Pak. Ya kan? Sampai di rumah tak ada lagi sholat, dah selesai. Tinggal ngambil handphone dan ngambil nasi makan kan gitu kan. Jadi hilang cerita sholat tuh. Makanya kita daripada tak sholat di rumah, lebih baik sholat di masjid atau jauh jaraknya kan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka saya katakan tadi, sebaik-baik sholat itu di masjid kecuali yang fardu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, 1 jilid fikih termasuk kontemporer lah, tapi tidak banyak-banyak isinya, 1 jilid. Di situ disebutkan Nabi itu sangat menjaga qobliyah subuhnya. Sangat menjaga, hampir tidak tinggal. Pernah sekali tinggal qobliyah subuh Nabi, dikodo Nabi. Gimana mengkodo qobliyah itu? Pernah dilakukan Nabi, diceritakan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa qobliyah subuh tidak pernah tinggal, sekali itu terlambat, habis subuh dia bisa dikerjakan. Tapi sekali, jangan setiap. Nanti boleh dia darurat tak sengaja tiba bangun, orang sudah qomat berwudu langsung ke masjid, bisa. Ini tidak, merokok deh sebelum subuh, punya jalan santai deh kan, sampai bukan begitu. Itu pun bahasanya sesekali. Bukan Nabi maksud itu, bukan maksud Nabi itu ingin mencontohkan kodolah terus, bukan, tapi betapa pentingnya qobliyah subuh itu yang dimaksudkan. Kalau kita pun dalam musafir, dalam kitab Minhajul Muslim tadi, sholat sunnah yang harus kita kerjakan kalau dapat jangan ditinggalkan walau musafir itu 2. 1 qobliyah subuh, kedua witir. Kenapa dikaitkan qobliyah subuh? Karena kalau kita musafir jauh, sholat yang tak bisa diqosar itu kan subuh. Subuh itu asal masuk waktu tetap kerjakan, singgah parkir mobil terus sholat subuh. Kenapa? Karena dia tak bisa dikosar. Kalau kita singgah tentu didahului oleh qobliyah subuh. Zuhur, asar bisa dijamak, jamak takdim, jamak takhir, isya maghrib ke isya, isya ke maghrib, ada jam, silahkan. Tetapi subuh itu tak bisa, menunjukkan bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang paling istimewa di antara semua sholat yang ada 5 waktu, maka dijaga dia tepat dilakukan pada waktunya. Wala yad'a as-shalah fil jamaah, upayakan jangan tinggal sholat berjamaah, jangan tinggal. La siyama as-subha, terutama sholat subuh. Bapak Ibu pernah dengar istilah ittija? Ittija itu tidur, bukan tidur, berbaring gini, berbaring menghadap kiblat sesudah qobliyah subuh, sebelum subuh di rumah. Jadi kalau di rumah, di sini dikatakan justru kalau di masjid pun tidak apa-apa kata dia. Cuman gimana kalau kita lakukan di masjid? Banyak gaya kawan ini kata apa kan? Sipaknya pula nanti kan. Gini baring berarti posisi kepalanya arah sana ya, baring ini. Di rumah nanti qobliyah subuh. Saya dulu di pondok yang sering saya buat tuh kan, karena pondok saya rumah saya memang di pondok dulu, pondok 1,5 kali 2 dulu 7 tahun.
macam anak kambing lah di dalam tuh kan. Jadi disitulah kebetulan dekat masjid. Jadi udah qobliyah subuhnya saya di rumah, sebelum azan saya baring. Ini melatih mati gitu, latihan mati gitu. Karena kan mati kan baringnya gitu tuh, baring hadap kepala sebelah sana, kaki sana. Jadi tidur tuh begitu juga. Buatnya tangan seperti ini. Dan ada doanya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, jauhkan kami dari api neraka. Salasan 3 kali, itulah yang dibaca. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa, kalau ada redaksi yang lain, wa hamalatil ars ajirna minan nar. Ada yang menambahkan ajirna wa ahlana minan nar. Itu setiap subuh dilakukan tuh. Jadi sebenarnya banyak kalau dalam kitab-kitab klasik yang dulu dibuat orang, sekarang tak dibuat orang lagi karena terlalu membahas bid'ah nih tadi kan. Sedikit-sedikit bid'ah kan, padahal ulama-ulama yang banyak hafal hadis, mengerti Al-Quran, melakukan hal yang demikian. Kemudian fasalatul jamaati tabdulu ala salatil fazi, karena salat berjamaah itu afdol, lebih utama daripada kita lakukan fazi sendirian. Bisa wa 20 darajatan, 27 derajat. Fa in kunta tatasahal fi misli hadzal ribih fa ayu faidatul laka fi talabil ilmi wa inna masaratul ilmi al amalu bih. Kata pengarang kitab, kalau yang sudah disuruh ini tadi qobliyah subuh kalian tinggalkan, untuk apa kalian nuntut ilmu? Ilmunya udah ada gitu. Kalau akhirnya tidak dipraktekkan, untuk apa ilmu itu dituntut? Padahal samaratul ilmi al amalu bih, buah dari ilmu itu adalah mengamalkannya. Kita di sini ini bukan hanya sekedar dapat lalu jadi pengetahuan, tidak, tapi bagaimana yang kita dapatkan itu bisa kita praktekkan. Itu tujuan dari menuntut ilmu. Faiza sa'yat ilal masjid famsi alahiyatin, maka apabila sudah selesai maka berjalanlah ke masjid. Itu adabnya ya. Cuman di sini yang tidak ditulis adabnya ke masjid itu memakai pakaian yang bersih, indah dan rapi. Karena hakikat datang ke masjid itu kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Pakai pakaian ibu-ibu, kalau ada mukena yang pas ke Singapura kemarin, tua Singapura kemarin apa? Itu pakai yang bagus tuh. Ini yang bagus tuh 2 kali setahun dipakai. Iya kalau umur panjang. Kalau tak panjang, datang tetangga nak takziah dia nak nengok, mana mukena ibu ni. Untuk akulah kata dia kan. Karena dia tengok kalau ibu tu Idul Fitri, Idul Adha, itulah mukena dia. Tapi di solat biasa tak nampak mukena tu. Mukenanya yang mana? Mukena yang nikah dulu lah. 25 tahun yang lewat, hitam keliling apa tu, sejadah mengganti sejadah pun tak mau, Pak. Udah habis apa sejadah ni, udah nak tembus tempat sujud. Allah, la ilaha illallah. Mengapa kita terlalu pelit dalam hal ibadah? Senangkan untuk ibadah itu. Kalau pun ada di rumah kita tempat yang layak, lapang, buat 1 kamar, 1 ruangan megah untuk sholat kita, sehingga kita nyaman. Walau hanya sekedar duduk berbaring berzikir di tempat sholat kita di rumah itu nyaman kita. Yang sebenarnya tidak boleh dibuat nyaman itu sebenarnya ya kamar tidur, tapi itulah yang kita nyamankan sehingga bangun itu payah. Emang iya Pak?
Kalau dibacalah sejarah ulama-ulama dahulu tuh, mereka berbantalkan kelapa. Kan kelapa lah kan asal bergoyang, jatuh, tengok jam, tengok apa waktu tuh. Bagaimana mereka membuat tidur mereka tidak nyenyak sehingga mudah bangun. Kita buat tidur kita senyaman mungkin. Kurang apa lagi sebelum tidur? Jangan ada seekor nyamuk pun. Wah, enak Pak. Iya, pokoknya 2 minggu sekali pape 1. Baygon tuh habis itu. Semprot dari di belakang lemari, bawah tempat tidur, habis. Dah matikan lampu, tutup. Udah kira-kira 10 menit, hidupan AC itu. Wah, ya kan? Nyaman. Itu masih syukur bangun Pak. Kalau tak bangun lagi kacau. Langsung. Ada ulama, saya baca sejarah ulama yang memang menjadikan bantalnya kayu, batang kayu, memang dibuat tidak nyaman. Nabi pernah tidur di atas tikar kurma kan? Ditengok oleh Sayyidina Umar, menangis Sayyidina Umar, engkau ini pemimpin dunia akhirat ya Rasulullah. Tapi begitulah, pas Nabi tidur tak berbaju, panas, lekukan bekas kayu-kayu, batang lidi kurma itu menempel di belakang Nabi. Kenapa? Menangis Sayyidina Umar. Kata Nabi, kebahagiaan itu bukan di sini tapi di sana, kata Nabi. La aisha illa aishal akhirah. Kehidupan yang bahagia itu akhirat. Tidak apa-apa susah di dunia. Begitulah Nabi. Raja-raja Romawi itu duduk di singgasananya. Engkau beginilah ya Rasulullah. Luar biasa Nabi. Salah amalkan kita ya. Al-A'raf ayat 31. Jadi upayakan memang ke masjid itu pakaian bagus, paling baik lah. Namanya ketemu kekasih itu wangi, rapi, makanya siwak diperintahkan siwak bagus. Ya bani Adam, wahai manusia, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil zinah kalian, perhiasan kalian, pakaian yang dimaksud setiap kalian ingin ke masjid, pakai peci, berjubah, pakai parfum, lengkaplah. Makanya ibu-ibu bisa dapat pahala Jumat. Siapkan perlengkapan suami untuk sholat Jumat, dapat pahalanya. Segala hal yang menyampaikan kita kepada ibadah tuh pahala semua tuh. Maka ada istilah kaidah fikihnya, al-wasail hukmul maqasid. Tujuan semua yang menyampaikan, misalkan apa? Oh ya, suami saya suka pakai jubah putih, jubahnya banyak, tapi hari Jumat itu dia suka pakai putih lah. Kalaupun kemeja putih, kalaupun baju muslim koko putih, kalaupun jubah putih. Siap oh ya besok Jumat. Kita sadar aja, suami besok mau sholat Jumat. Oh dicuci, kalau masih kotor ragu-ragu cuci. Apalagi siapkan sandal jepit swallow-nya gitu kan. Iya. Kadang suami itu nak pergi. Mana sandal tadi nih? Sandal kata dia kan. Ada kiri ada 2. Kanan ada 2 kan. Ada memang tapi hitam sehitam-hitamnya. 7 tahun tak dicuci. Mana lah tuh kan? Salah tuh kan. Siapkan sandalnya, dah cuci dia terus, letakkan tepi itu, dirikan dia kan biar kena matahari, kering bagus Pak masjid. Gosok bajunya itu, kasih parfum. Taulah laki-laki ini kalau disiapkan dipakainya, tak disiapkan apa jumpalah. Mandi dia hari Jumat terlambat pula kan. Kalau nampak jubah, masya Allah dipakai, dia senyumlah dia ke masjid. Tak ada kemeja, kalau tak ada apa yang jadi lah, baju pendek lah. Itu syukur baju pendek, baju kaos kemeja tuh, daripada baju partai dipakai dia ke masjid kan.
Cari-cari tak nampak azan dah berkumandang. Tahu pula dia kalau dah azan berkumandang tak lagi dapat pahala, habis kan. Kalau dah khatib naik mimbar azan kedua berkumandang, kalau azan kedua kali menjaga itu udahlah sambil ke masjid tuh itulah coblos 02 pula dia dipakai dia. Dulu ini saya ambil dalam tafsir Al-Munir halaman 544 juzuk yang keempat. Tafsir Al-Munir itu 17 jilid karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Saya tak beli tapi saya punya. Punya mertua. Punya ayah mertua saya. Kalau beli mungkin sekitar 3 jutaan. Cuman ada kemarin jamaah yang, Ustaz mau beli kitab apa? Saya tanya ke Mesir, ada link kawan di Mesir, saya butuh syarah Sahih Bukhari, syarahnya kan 15 jilid. Cek berapa harga? 2.400.000 sekian. Nih Pak Haji, katanya segini biayanya. Oke, saya kasih 3 juta untuk Ustaz. Belilah kitab. Untuk Ustaz 500. Alhamdulillah. Saya beli kitab tuh. Seminggu sampai semua dengan ongkir habis 2,5 juta lah kan. Karena memang di Sunan Mustafa setiap malam Jumat di Masjid Raya An-Nur kan ada kajian Sahih Bukhari. Jadi kalau kita baca saya punya Sahih Bukhari, kalau dibaca Sahih Bukhari itu kita bisa salah paham. Tapi kalau ada syarah Sahih Bukhari maka kita akan mudah untuk memahami. Jadi kita menukil pendapat ulama, mengambil pendapat ulama, bukan kita ngarang pendapat sendiri. Kenapa? Karena kitab Al-Quran itu sudah selesai diterjemahkan dan disyarahkan artinya oleh para ulama. Begitu juga hadis, kita cari aman saja yang diterangkan ulama, itulah yang kita baca tuh. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Nabi. Ibnu Abbas ini Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Inna ahlal jahiliyah, sesungguhnya orang jahiliyah zaman dahulu, min qibalil Arab dulu, kanu yatufuna bil baiti uryanan. Orang Arab dulu kalau tawaf tuh tidak berpakaian. Dia di luar berpakaian. Tapi kalau sudah sampai di depan Ka'bah itu pakaian itu dilepas, baru tawaf mereka. Itulah jahiliyah zaman dahulu. Tawaf. Ar-rijal bin nahar, laki-laki tawafnya siang hari. Wan nisa bil lail, sedangkan perempuan malam hari. Jadi datang kalau perempuan sudah sampai di depan buka pakai. Kalau laki-laki siang, mereka buat budaya itu sendiri. Wa kanu iza wasalu ilal masajid Mina tarahu siyabahum. Kalau udah dekat masjid Mina tuh maka mereka lepaskan pakaian mereka. Wa atau al masjid uryanan, lalu mereka datang itulah dengan tidak berpakaian. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la natufu fi siyabin asabna fina dzunub. Kalau kami tawaf pakai pakaian berarti kami melakukan dosa. Sampai sebegitunya. Itu zaman dahulu. Maka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangankan tidak berpakaian. Yang pernah nampak orang sholat pakai singlet, Pak? Singlet. Orang sholat pakai tank top pernah nampak, Pak? Nampak kacau tuh ya. Pakai singlet ada orang-orang. Tapi kalau dapat jangan singlet lah. Serendah-rendahnya baju putih yang segini itu bagi laki-laki ya. Di kebun. Ya. Nggak apa-apa di kebun, tapi pakai baju segini. Nggak harus putih, walaupun awalnya dulu putih warna karena dibawa di kebun tuh kan, udah dibawa cangkul, udah dibawa mencari-cari ikan di rawa-rawa. Itu dulu memang warnanya apa namanya,
Siyabul abyad, pakaian putih. Sekarang siyabul black, warnanya sudah black, nah, sudah hitam. Dulunya putih. Tak apa-apa, yang penting pakai segini. Kenapa? Karena Nabi memakruhkan, melarang sholat bahu nampak. Kalau singlet itu kan bahunya nampak tuh. Bagi laki-laki ini ya, singlet itu bahunya nampak. Wa akhraja Syafi'i. Imam Syafi'i itu ahli hadis ya. Jangan sepele dengan Imam Syafi'i. Kalian ikut Nabi Muhammad atau Imam Syafi'i? Yang nanya gitu tuh bongak. Nggak ngerti agama tuh. Nggak usah dilaga-laga antara Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad. Nggak bisa dilaga. Nabi teladan. Semua hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i adalah dari Nabi Muhammad. Semua Imam Syafi'i pakai ini, Imam Hanafi pakai ini, Imam Malik pakai ini, Imam Hambali pakai. Hadis tuh banyak. Jadi ulama cenderungnya pakai ini. Mereka pun hadis itu hafal dan sanadnya langsung ke Rasulullah. Jadi jangan dilaga-laga kalau bertenang. Iya, mana lebih hebat Imam Syafi'i dengan itu cakak cocoknya kalau gitu tuh. Nggak ada guna gitu kalau di apa? Berarti nggak paham dia tuh. Wa Ahmad wal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yusalliyan ahadukum fis saubil wahid, janganlah kalian sholat pada pakaian yang satu pakaian, laisa ala atiqoi sayun minhu, yang membuat bahu kalian tak tertutup. Sholat di kebun tadi Pak, pakai kain, nah kain sarung biasa, pakai sap nutup, dia biasa gulungnya sampai di sini itu kan, gulungnya di atas pusat. Karena batas laki-laki pusat ke lutut, di atas pusat. Sholatlah dia. Jadi kalau di sawah jauh di sana sawah tuh, kita di tepi jalan besar aspal, nampak kakek-kakek itu sholat. Allah, tenang deh sholat 5:30 sholat asar, habis berkebun kan, habis berkebun tuh tenang deh sholat. Atau habis sholat dan ini kan azan maghrib lah. Begitu tuh, walaupun lambat sholat itu tetap dijaga, walau di ujung lain cerita. Tapi kita mau bahas tentang baju sah, tetapi adabnya, etikanya kurang masuk, karena memang Nabi menyuruh kita untuk tutup. Maka minimal buat kita terdesak sholat sunnah di rumah, pakai pendek, baju putih, ada hitam, ada warna abu-abu kan, silahkan. Kita lanjutkan. Apa berikutnya? Berikutnya ini adab-adab besar. Tadi berwuduklah dari rumah, mau ke masjid. Yang kedua apa? Pakaian sopan, rapi, celana boleh, gantung boleh, tak gantung tak apa-apa. Mau jubah silakan, mau pakai sarung enggak apa-apa, mau panjang tangannya, mau pendek silakan. Utamakan berpeci. Peci itu tidak harus putih, walaupun yang terbaik itu putih. Mau pakai kopiah nasional silakan, karena yang terpenting dari ini adalah menutup kepala. Sunnah itu menutup kepala, dan termasuk di kitab-kitab tasawuf, kalau mau buang air besar masuk kamar mandi itu tutup kepala. Iya Pak, pesan orang-orang tua dulu, bukan pesan, memang perintah seperti itu, tutup kepala tuh. Ambil kain atau anduk tutup. Cuman orang sekarang main handphone di kamar mandi kan, itu yang kacau kan. Di mana saya, di mall apa di mana tuh kan saya buang, masuk kamar mandi, cuk gitu di sebelah, main game rupanya di kamar mandi sambil apa tuh kan,
Ini bahaya nih kan. Oke, game lah kan lain cerita. Kalau saya buka handphone, pasti yang terbuka ayat Al-Quran, hadis Nabi. Setiap saya buka ayat Al-Quran, hadis Nabi. Jadi kalau itu dibuka di kamar mandi, dosa tidak? Dosa, karena kita membukanya. Tapi kalau kita tutup, kita kunci, tidak terbuka, sudah. Dan saya menghindari alarmnya itu azan. Saya tidak mau. Atau ngaji dulu pernah saya buat tuh, tapi pernah saya sholat terpencet atau apa, hidup pas sholat tabarakal surah Al-Mulk, tapi dalam hati saya selesai ini untung nih surah Al-Mulk sempat lagu India saya buat apa, kacau sholat nih saya pikir kan. Maka kita upayakan kalau tidak sibuk betul, matikan handphone pas sholat, itu paling baik. Matikan handphone. Kecuali macam kita macam awak nih sekelas Luhut bin Sarpanjaitan, banyak kesibukan kan, itu jangan mati handphonenya kan gitu kan. Erick Thohir, mitra-mitra enggak apa, jangan matikan. Tapi kalau modal-modal kita nih, siapa kali lah, berapa miliar lah kita rugi mematikan handphone 10 menit untuk salat gitu kan. Oke. Yang penting nadanya itu tidak keluar gitu. Kenapa? Sholat itu kalau mengganggu diri sendiri hukumnya makruh. Bergetar ya kan, bergetar kan yang terganggu diri sendiri. Orang tidak terganggu, tidak makruh. Kenapa? Gara-gara ini konsentrasi kita hilang. Tapi kalau nada deringnya sudah bunyi mengganggu orang, haram. Mengganggu diri sendiri makruh, mengganggu orang haram. Maka pastikan dulu. Udah kecil oke, kalau enggak matikan gitu kan. Bahaya. Paling sering sekarang handphone tuh bunyi pas sembahyang. Paling sering. Oke, Bapak Ibu sekalian, banyak dia, nanti kita sambung. Panjang umur, sehat.